Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, di sini kami akan membuat video mengenai proses fisioterapi pada akut miokard infark. Perkenalkan, nama saya Maludin Saputra dengan NIM 21. Perkenalkan, saya Zahwa Izati Ramadini dengan NIM 15. Perkenalkan, saya Lailatun Nur Aziza dengan NIM 9. Baik, yang pertama-tama kita melakukan asesmen yang dimana tujuannya untuk menilai kondisi fungsional pasien pasca AMI untuk menentukan program latihan yang sesuai. Itu ada data yang dikumpulkan, contohnya seperti keterangan umum penderita. Itu bisa nama, umur, kelamin, agama, pekerjaan, dan alamat. Dan selanjutnya ada data-data medis dan catatan klinis. Untuk selanjutnya lagi ada pemeriksaan subjektif. Di pemeriksaan subjektif ini itu ada keluhan utama, waktu, penyebab, faktor yang memperberat dan memperingan. Dan selanjutnya ada pemeriksaan objektif. Untuk pemeriksaan objektif yang pertama itu ada pemeriksaan tanda vital. Pemeriksaan tanda vital bisa dilakukan dengan posisi duduk atau semi fowler. Untuk yang pertama-tama pemeriksaan tanda vital itu ada tekanan darah, mengecek tekanan darah, mengecek nadi, mengecek nafas, mengecek saturasi oksigen, dan kita bisa mengecek suhu tubuh pasien. Untuk selanjutnya ada pemeriksaan IPPA. Untuk yang pertama itu ada infeksi. Di infeksi ini ada statis, itu kita bisa melihat dada pasien simetris atau tidak. Dan kita juga bisa melihat bahu dari pasien itu lebih protraksi atau retraksi. Untuk selanjutnya ada infeksi dinamis. Kita bisa melihat pola pernafasan pasien cenderung pakai pernafasan dada atau pernafasan perut. Terus kita juga bisa lihat pola pernafasan pasien. Pola pernafasan pasien itu lebih prolong ekspirasi atau prolong inspirasi. Untuk selanjutnya ada palpasi. Di palpasi ini kita bisa memeriksa vokal primitus, yang dimana vokal primitus itu ada titiknya. Untuk titik laki-laki itu ada 246, interkosta 246, dan perempuan itu ada interkosta 248. Untuk selanjutnya di palpasi ini kita juga bisa memeriksa spasma otot bantu nafas. Di otot bantu nafas ini itu ada beberapa otot. Contohnya otot scaleni, sternocleidomastoid, dan trapezius ater. Setelah itu di palpasi kita mengukur ekspansi torak untuk mengetahui kembang kempisnya dada pasien. Selanjutnya ada perkusi. Di perkusi ini kita bisa mengecek apakah bunyinya itu normal atau abnormal. Setelah itu ada auskultasi. Di auskultasi kita mendengarkan pakai stetoskop, itu mendengarkan apakah ada murmur jantung, terus bunyi abnormal dari paru-paru dan jantung. Kalau di paru-paru itu seperti wheezing, ronki, crankles, dan kayak bunyi drum gitu. Baik, selanjutnya yaitu pemeriksaan khusus atau spesifik. Di sini ada beberapa pemeriksaan yang dapat kita lakukan. Yang pertama, untuk memeriksa nyeri, kita bisa menggunakan VAS, yaitu Visual Analog Scale. Kemudian ada pengukuran sesak napas, kita bisa menggunakan MMRC, terus Borg Scale. Lalu kemudian ada pemeriksaan spasme otot napas, yaitu dengan melakukan palpasi pada otot SCM, scaleni, dan interkosta. Kemudian ada pengukuran lingkar toraks saat inspirasi dan ekspirasi. Di mana di sini ada 3 titik, yaitu pada aksila, pada mamae, dan processus poideus. Kemudian untuk
pengukuran kapasitas fungsional, kita bisa melakukan latihan 6-minute walking test di mana jika pasien dinyatakan stabil dan aman. Lalu kemudian ada diagnosis fisioterapi berdasarkan ICF. Yang pertama ada body structure atau struktur tubuh. Misalnya terdapat kerusakan pada struktur jantung, pada otot jantung di area anterior akibat infark miokard akut. Kemudian yang kedua body function atau fungsi tubuh. Misalnya ada gangguan dalam kemampuan jantung mempertahankan denyut dan tekanan darah yang stabil selama aktivitas. Lalu ada juga penurunan kapasitas respirasi dan toleransi terhadap latihan fisik. Lalu yang ketiga aktivitas limitation atau keterbatasan fungsi atau aktivitas, di mana pasien ini mengalami keterbatasan berjalan jarak jauh, naik tangga, dan melakukan aktivitas ringan seperti membersihkan rumah atau berbelanja karena cepat lelah. Kemudian yang terakhir yaitu partisipasi restriction atau hambatan partisipasi, di mana pasien belum dapat kembali bekerja dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau keluarga secara optimal karena keterbatasan fisik dan kekhawatiran terhadap serangan jantung ulang. Baik, selanjutnya yaitu intervensi fisioterapi dan dosis. Untuk tujuan umum fisioterapi ini, kita dapat meningkatkan kapasitas kardiorespirasi, menurunkan resiko komplikasi sekunder, meningkatkan toleransi aktivitas, dan menurunkan kecemasan terkait aktivitas jantung. Untuk dosisnya, kita menggunakan FIT, yaitu frekuensi, intensitas, time, dan type sesuai fase pasien. Lalu selanjutnya yaitu monitoring tanda vital selama latihan. Yang pertama yang harus dimonitor itu ada HR, harus kurang dari 20 bpm di atas istirahat atau sesuai zona. Kemudian tekanan darah itu tidak boleh turun drastis atau naik lebih dari 220/110. Kemudian RR dan SpO2. Lalu tanda overexertion yaitu seperti pusing, keringat dingin, nyeri dada, dan palpitasi. Selanjutnya yaitu program latihan sesuai zona latihan dan METS. Adapun beberapa rumus yang dapat kita gunakan. Yang pertama menghitung HR max, di mana 220 dikurangin usia pasien. Yang kedua ada zona latihan, yaitu target latihan, di mana setiap fase itu menggunakan persentase yang berbeda, lalu dikalikan dengan hasil HR max. Lalu yang ketiga yaitu menghitung VO2 max, di mana 15 dikali HRS dibagi dengan HR max. Lalu yang keempat yaitu METS, hasil VO2 max dibagi dengan 3,5. Untuk contoh programnya minggu 1 sampai 2 yaitu jalan 10 sampai 15 menit dengan METS 2,5, naik bertahap 1 sampai 2 menit setiap sesi. Lalu kemudian minggu ketiga sampai keempat kita bisa melakukan treadmill 20 menit dengan METS 3 sampai 3,5 dengan tambahan penguatan otot kaki. Lalu yang terakhir pemanasan dan pendinginan dilakukan 5 menit peregangan. Pemeriksaan tanda vital pasca latihan itu yang pertama dilakukan 5-10 menit setelah sesi latihan. Terus kita memeriksa HR, tekanan darah, respirasi, saturasi oksigen, dan kita harus pantau adanya delayed response seperti nyeri dada, kelelahan yang berlebihan, atau sesak nafas. Untuk evaluasinya itu ada evaluasi mingguan dan bulanan. Untuk yang pertama itu kita ulangi 6-minute walking test atau kapasitas fungsional. Untuk yang kedua, ulangi pengukuran lingkar dada. Yang ketiga, penurunan nyeri atau spasme. Untuk yang keempat, perkembangan toleransi aktivitas pasien. Untuk yang kelima, re-assessment diagnosa fisioterapi. Untuk edukasi kepada pasien itu fisioterapi memanajemen aktivitas harian sesuai batas aman zona latihan si pasien. Untuk yang kedua, melakukan teknik pernafasan di rumah. Untuk yang ketiga, tanda bahaya seperti nyeri dada, sesak progresif, atau palpitasi. Untuk yang keempat itu kepatuhan pada latihan dan kontrol medik, adanya konsisten
untuk melakukan latihan dan kontrol medis. Yang terakhir itu kita harus bilang kepada pasien, fisioterapi harus bilang kepada pasien untuk gaya hidup sehat seperti diet jantung, berhenti merokok, dan manajemen stres. Baik, jadi kasus yang kelompok kami ambil itu Ibu Rini usia 43 tahun sedang menjalani program rehabilitasi jantung yang dimana 2 bulan lalu beliau itu mengalami serangan jantung akut miokard infarkt yang ada diletakkan di anterior dan telah menjalani perawatan intensif serta terapi obat dari dokter. Saat ini kondisi medisnya itu stabil, tetapi beliau itu mengeluhkan sesak napas saat beraktivitas berat. Pasien juga merasakan nyeri dada yang menjalar hingga ke lengan. Terus pasien mengalami batuk berdahak dan mudah lelah saat berjalan. Selamat siang Ibu. Ya, perkenalkan saya Lala, saya fisioterapi yang akan memeriksa kesehatan jantung dan juga pembuluh darah Ibu pada pagi hari ini. Apakah Ibu berkenan pada pagi hari ini? Ya. Sebelumnya dengan Ibu Rini, Pak Ibu, Ya. umur 43 tahun Ibu. Ya. Jadi apa keluhannya Bu? Apakah nyeri? Nyeri sampai tangan sini. Oh, nyeri menjalar ya Bu ya? Menjalar. Nyeri menjalar sampai ke lengan. Apakah itu juga merasakan batuk? Ya. Batuknya kira-kira berdarah tidak? Berdarah. Berdarah. Darahnya warnanya apa? Kuning. Kuning. Untuk letak keluhannya tadi menjalar sampai ke kiri. Kira-kira sudah berapa lama Ibu sakitnya? 2 bulan. Sudah cukup lama ya, sudah 2 bulan ya. Untuk penyebabnya apakah di keluarga apakah ada yang merokok Ibu? Ada. Ada. Jadi Ibu sering menghirup udara dari rokok itu ya Bu? Ya. Ya. Sebelum datang ke sini, apakah Ibu pernah melakukan riwayat pengobatan sebelumnya? Ya. Pernah ke puskesmas. Pernah ke Iya. puskesmas terus kasih obat ya? Iya. Kalau boleh tahu pas waktu tadi ada sesak, terus nyeri dada, batuk itu yang paling terasa banget pas waktu di saat melakukan aktivitas apa? Berjalan. Kerja. Saat bekerja terasa itu sangat sesak ya, nyeri. Terus pas waktu enakan gitu, pas posisinya gimana? Duduk atau tiduran. Pas waktu tiduran lebih enak. Oke. Selanjutnya Ibu, saya akan melakukan pengecekan tekanan darah dan juga denyut nadi dan suhu ya Bu ya. Mengisi ya Bu ya. Apakah boleh saya buka? Boleh. Oke. Ibu, jadi ini ada suhu untuk mengukur suhu tubuh Ibu. Apakah bisa Ibu pasangkan atau saya pasangkan? Pasangkan saja. Dipasangkan saja Ibu ya. Sebentar Ibu ya, saya pasangkan permisi. Ya, silakan. Oke. Ini relax ya Ibu ya. Jadi selanjutnya mohon izin untuk pengukuran denyut nadinya ya Bu. Ya. Baik Ibu, mohon saya giniin ya Bu ya. Permisi. Oke.
Mohon izin saya tekan ya Bu ya, permisi saya tekan Ya. dulu. Apakah terasa nyeri Bu di area dada sini? Iya. Nyeri. Oke. Permisi. Di sebelah sini nyeri Bu? Iya. Oke. Ibu mohon agak dikeatasin. Oke. Di area sini, Iya. apakah nyeri juga? Nyeri. Nyeri. Baik, selanjutnya. Permisi Ibu. Silakan tarik nafas, relax, tarik nafas. Keluarkan. Tarik nafas. Keluarkan. Oke. Baik. Selanjutnya pemeriksaan. Silakan Ibu nanti bilang 99 ya Bu ya. Silakan 99. 99. 99. 99. 99. 99. 99. 99. Oke. 99. 99. 99. 99. Oke. Permisi ya Ibu ya. Baik. Permisi ya Ibu ya. Saya mau cek lebih dahulu. Saya masukin ya Bu ya. Iya. Tarik nafas, keluarkan. 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 Tarik nafas Ibu. Relax, keluarkan. Oke. Oke, baik Ibu, di sini saya punya alat, jadi Ibu nanti tinggal geser ke sana, ke sini. Jadi untuk yang sebelah sini, Ibu tidak terasa sesak nafas, tapi kalau Ibu geser ke sini, makin ke sana, itu sama sesak nafas sampai tidak kuat ya. Silakan Ibu bisa digeser seberapa di belakang ini. Oke. Oke. Segini ya Bu ya. Oke, baik Ibu. Selanjutnya saya akan mengecek dada Ibu ya untuk laporan sakit Ibu. Sebelumnya, mohon maaf Ibu, saya ukur ya. Ibu bisa ke sebelah sana, geser ke arah sana Ibu. Oke. Permisi Ibu ya. Ibu nanti minta tolong tarik nafas se full ya Bu ya. Silakan Ibu tarik nafas. Oke, keluarkan. Oke, baik. Rasanya 98. Ibu, baik Ibu, di sini saya yang akan memandu Ibu dalam melakukan tes jalan 6 menit hari ini ya Bu ya. Apakah Ibu siap hari ini? Siap. Baik, silakan Ibu, mari. Ibu, jadi di sini sudah ada lintasan sepanjang 6 meter. Jadi nanti Ibu berjalan relax, pelan-pelan saja, hati-hati saja selama 6 menit. Kalau Ibu terasa sesak sebelum 6 menit, silakan Ibu nanti duduk saja ya Bu ya. Silakan dimulai Ibu. Apakah sesak Ibu? Iya, sesak. Sesak ya Bu ya. Silakan Iya, iya. istirahat di sini Bu. Oke. Baik Ibu, selanjutnya untuk latihan kekuatan otot, Ibu nanti bisa
Ibu ini, jadi Ibu nanti bisa menggunakan stretch band. Jadi Ibu nanti tinggal masukkan ke dalam tangan seperti ini ya Bu ya. Jadi nanti Ibu tinggal melakukan seperti ini sambil pernafasannya juga dikontrol. Jadi ketika Ibu membuka seperti ini, nanti Ibu menarik nafas, terus pas waktu seperti ini, nanti nafasnya dikeluarkan Ibu. Seperti ini. Silahkan Ibu. Silahkan. Posisinya relax aja Ibu. Oke. Sambil tarik nafas ketika membuka. Oke. Apakah Ibu merasa sesak? Iya, sesak. Oke. Baik Ibu, selanjutnya yaitu jalan di tempat ya Bu ya, bisa di sini, bisa seperti ini, relax sambil latihan nafasnya juga ya Bu ya. Angkat kaki pas waktu tarik nafas. Oke, sambil kontrol nafasnya juga. Tarik nafas. Nah, oke. Untuk latihan selanjutnya Ibu, jadi adalah naik turun tangga ya Bu ya. Jadi Ibu nanti bisa saya contohkan terlebih dahulu, bisa seperti ini. Tarik nafas pas waktu naik, pas waktu turun menghembuskan. Jadi naik, tarik nafas, dihembuskan. Tarik nafas, terus hembuskan. Silahkan Ibu. Tarik nafas, hembuskan, pelan-pelan, santai. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Jadi tadi sudah melakukan aktivitas latihan tadi. Jadi sebaiknya Ibu di rumah untuk bisa melakukan aktivitas yang tadi sudah saya ajarkan. Terus juga tadi ketika melakukan aktivitas juga sering-sering juga latihan pernafasan seperti tadi. Contohnya tadi naik turun tangga, pas waktu naik menghirup udara, pas waktu turun menghembuskan nafas gitu. Terus juga Ibu nanti di rumah juga untuk aktivitas Ibu misalnya memasak, terus menyapu seperti itu sesuai dengan kemampuan Ibu. Jadi nanti kalau misal kalau udah selesai nih sudah berarti istirahat gitu. Terus juga Ibu menghindari asap-asap rokok. Misalnya nanti kalau keluarga Ibu ada yang merokok, Ibu mencoba menjauh dulu agar tidak terkena asap rokok itu. Dan sering-sering melakukan aktivitas itu tadi ya Bu ya. Baik Ibu, kami cukupkan untuk latihan hari ini. Semoga lekas sembuh, semoga cepat membaik. Terima kasih banyak Ibu. Baik, sekian Ya, video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.